Ya, dari informasi Ekoprint kita beralih ke informasi kuliner yang nampaknya cocok untuk makan siang nih, Angel. Wah, menarik ini. Pemirsa, bagi Anda penikmat iga bakar, sebuah kedai di Rawamangun, Jakarta Timur bisa menjadi referensi kuliner Anda. Ya, dengan harga yang terjangkau, selain iga bakar, pengunjung juga bisa menikmati nasi uduk kebuli kaya rempah. Inilah kedai warung iga di Rawamangun, Jakarta Timur. Di sini tersedia olahan iga, mulai dari iga bakar dan sop iga. Tersedia juga nasi uduk kebuli yang banyak diminati pengunjung. Apa sih Pak yang bedain iga bakar ini sama yang lain Pak? Ini bedanya rasanya Pak. Apa tuh? Rasanya kenapa? Rasanya agak gurih-gurih gitu. Iga bakar sambil diolesi bumbu rempah hingga meresap ke dalam daging. Daging iga bakar disajikan dengan sambal tomat dan juga sambal kecap. Nah, ini dia pesanan saya, nasi uduk kebuli dan iga bakar rempah. Ini nasi kebulinya emang beda dari yang lain. Meskipun polosan tanpa daging-dagingan, tapi rempah-rempahnya itu kerasa banget. Ada cengkeh, kapulaga, dan juga kayu manisnya. Aduh, berasa udah di Timur Tengah gitu. Sekarang waktunya menikmati iga bakar. Ukuran satu porsi iga bakar ini cukup besar, lembut kaya rempah dan juga mengenyangkan. Ini iga mantep banget sih, walaupun bumbunya itu minimalis, kayaknya tadi cuma ada kecap doang gitu ya. Tapi ini lembut dan juga empuk banget. Lihat, saking empuknya, kita cubit dikit, udah lepas dari tulangnya. Mantap. Perpaduan dengan sambal tomat ataupun sambal kecap benar-benar menggoyang lidah. Pakai sambal tomatnya rasanya ada pedas, ada asin, manis, dan juga gurih banget. Sekarang kita coba pakai yang sambal kecapnya ini. Ini sambal kecapnya udah ditambah pakai cabenya gitu ya. Ada cabe, bawang merah, dan ada bawang putihnya. Oke, kita makan. Ini juga nggak kalah enak, ada rasa asin-asin, pedas, asemnya juga ada. Enak pokoknya. Nah, bagi Anda penikmat iga bakar, kedai yang satu ini layak menjadi referensi kuliner Anda. Harga nasi kebuli dan sajian iga di sini dijual mulai dari Rp25.000 hingga Rp75.000. Dari Jakarta, Gisela Nurrahma, Laksana, Ayus melaporkan. Pemirsa, Bali sebagai jantung pariwisata Indonesia harus terus menghadirkan berbagai inovasi pariwisata yang dapat menarik wisatawan. Salah satunya dengan memperkuat komunitas pariwisata serta wisata berbasis kesehatan yang tengah menjadi tren di dunia pariwisata. Komunitas pariwisata di Pulau Bali bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kegiatan Metas, yaitu nemuin komunitas di Superlatif Galeri kawasan wisata Kuta Bandung, Bali. Di hadapan para komunitas, Menparekraf menyampaikan fokus utama pengembangan pariwisata Indonesia, yakni pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Akan kami fokuskan adalah pariwisata yang berkualitas, bukan hanya menambah jumlah dari wisatawannya, tapi yang memiliki lama tinggal yang lebih panjang dan juga berdampak positif terhadap masyarakat Bali, terutama dari segi ekonomi dan juga menjaga adat istiadat berkelakuan sesuai dengan Taksu Bali, dan kita harapkan ini yang bisa sama-sama kita hadirkan kerjasama. Sementara itu, pada Forum 2024 First China ASEAN International Forum on Traditional Medicine di kawasan wisata Jimbaran, Bali, Menparekraf menyampaikan upaya pemerintah yang tengah menggenjot wisata berbasis kesehatan di Pulau Dewata. Salah satunya dengan menawarkan peluang investasi kepada para pelaku usaha industri pengobatan tradisional asal Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia tercatat memiliki potensi dari pengobatan tradisional peringkat 12 dunia,
dengan nilai mencapai lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, lagi-lagi viral di media sosial. Seorang ibu yang hendak melahirkan terpaksa ditandu sejauh 13 km. Lantaran buruknya infrastruktur jalan penghubung di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, perjalanan yang ditempuh dari desa menuju puskesmas terdekat membutuhkan waktu berjam-jam lamanya untuk tiba di tujuan. Beginilah kondisi Ibu Tati, 28 tahun, warga desa Lenggo yang hendak melahirkan dan terpaksa ditandu beramai-ramai oleh warga. Menggunakan batang bambu dan juga kain sarung, puluhan warga menandu ibu ini menuju ke puskesmas di Kecamatan Bulo. Warga harus melewati kondisi jalan yang berkelok dan menanjak serta rusak parah akibat bertahun-tahun tak pernah diperbaiki. Perjalanan dari desa Lenggo menuju kota Kecamatan Bulo memakan waktu lebih dari 6 jam. Warga berjalan kaki dari subuh hingga siang hari menempuh jarak 13 km. Untuk menjaga kondisi pasien yang hendak melahirkan, beberapa bidan desa turut serta dalam perjalanan. Pasien diketahui sulit melalui proses melahirkan normal. Mau tidak mau, bidan setempat meminta keluarga agar pasien segera dirujuk ke rumah sakit. Selalu untuk menandu kalau ada orang sakit bahkan orang melahirkan, karena ini tak lagi itu persoalan infrastruktur hari ini yang susah dilewati yang parah. Bahkan sudah beberapa kali kami mengusulkan mulai dari pemerintah daerah, dari DPR mungkin sampai hari ini tidak ada kepegaannya terhadap kita Lenggo sendiri bahwa Lenggo ini kenapa dikecilkan. Kalau persoalan kekecoaan mungkin ada sedikit, tapi harus juga pemerintah memperhatikan kami ini karena kami juga warga Indonesia. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya Ibu Tati dirujuk ke Rumah Sakit Haja Andi Depu. Kondisi pasien kini sehat dan telah melahirkan seorang anak laki-laki lewat operasi sesar. Warga berharap kondisi jalan sepanjang 13 km yang lama rusak parah bisa segera diperbaiki pemerintah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan dua pengendara mobil di area parkir sebuah rumah makan cepat saji di Kemang, Jakarta Selatan viral di media sosial. Keributan dipicu seorang emak-emak pengendara mobil yang enggan bertanggung jawab usai menabrak mobil lain. Video amatir keributan dua pengendara mobil di area parkir sebuah rumah makan cepat saji di kawasan Kemang, Jakarta Selatan viral di media sosial. Keributan bermula ketika salah satu mobil yang dikendarai emak-emak menabrak bagian kanan mobil lain. Bukannya bertanggung jawab, pelaku justru kabur meninggalkan korban. Saksi mengatakan mobil putih korban berada di posisi yang benar, sedangkan mobil hitam melaju kencang hingga menabrak mobil putih. Yang benar yang putih. Itu udah ada tandanya. Lagi rame gitu. Pemirsa, ribuan warga Kota Palu, Sulawesi Tengah antusias mengikuti Fun Walk Sangganipa atau satu kali lagi yang digelar Partai Perindo. Jalan santai ini digelar untuk mengajak masyarakat tetap mendukung Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota Palu yang akan kembali bertarung dalam Pilkada serentak 2024. Fun Walk Sangganipa yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah ini dihadiri langsung Gubernur Sulteng Rusdi Mastura dan Hadianto Rashid, Wali Kota Palu. Ribuan masyarakat sangat antusias mengikuti Fun Walk yang menjadi salah satu agenda dalam Sangganipa Fest 2024. Momen ini menjadi ajang untuk mengajak masyarakat tetap mendukung petahana Rusdi Mastura sebagai Gubernur Sulteng dan Hadianto Rashid sebagai Wali Kota Palu dalam Pilkada serentak 2024 mendatang. Untuk kepentingan pemilu yang akan datang, pemilu kepala daerah tahun 2024, Bapak Rusdi Mastura sehat dan siap bertanding lagi. Dan insya Allah Sangganipa kita menangkan di 2024 yang akan datang.
nanti kita bisa. Saya sebenarnya tidak, tapi adik-adik yang punya, saya harus main. Dalam kegiatan yang dipusatkan di Taman Gor Besusu Tengah ini menyediakan hadiah 1 unit mobil, 1 unit rumah, 2 motor, dan 5 tiket umroh ke Tanah Suci. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Henry, iNews melaporkan. 2 bendungan besar dibuka. Warga Blitar, Jawa Timur di pinggiran Sungai Berantas berebut ikan mabuk. Informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lintas Sains Pagi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Sains Pagi hari ini. Saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.